Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung menghubungi Triani. Nanti Triani akan menyiapkan unit test drive-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melesi info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita sudah ada satu unit Hyundai Creta tipe Prime yang merupakan tipe tertingginya ya, dimana ini adalah mobil test drive yang akan kita bawa nanti ya langsung ke Sentul. Jadi kita akan test drive ke Sentul. Kita pengen tahu seperti apa sih performa dari Hyundai Creta ini kalau dibawa ke tanjakan. Sama kita juga pengen tahu juga berapa konsumsi bahan bakarnya juga ya. Jadi teman-teman nanti ikuti videonya biar tahu selengkapnya. Fitur-fiturnya juga kita akan bahas. Kemudian di perjalanannya seperti apa. Kemudian juga di tanjakan seperti apa. Bahkan untuk konsumsi bahan bakarnya kita juga akan hitung secara manual. Namun buat teman-teman yang mungkin ingin tahu juga promo-promo dari Hyundai, mungkin teman-teman boleh simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Triani, sales Hyundai Cimanggis. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencari unit Hyundai, bisa langsung menghubungi Triani di nomor 0812 8925 8918. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Bogor, KM 29, nomor 18, Mekarsari, Cimanggis, Depok. Patokannya di depan Pasar Pal Cimanggis. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian unit Hyundai baru, kita lagi banyak promo-promo menarik. Di antaranya yang pertama, untuk Bapak Ibu jika ada rencana pembelian baik cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon spesial dan diskon terbaik se-Jabodetabek, dan bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai dari 10%. Contohnya seperti Hyundai yang di samping saya ini, kita ada Creta Prime DP 20 jutaan, lalu ada Hyundai Stargazer DP 15 jutaan, dan untuk Stargazer X DP 20 jutaan. Lalu kita punya Palisade DP 100 jutaan, dan Ioniq 5 DP 75 jutaan. Dan untuk yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan mulai dari 4 jutaan saja. Bapak Ibu sudah bisa memiliki unit Hyundai terbaru dari showroom kami. Lalu yang keempat, kita ada bunga mulai dari 0% untuk cicilan tenor 1 tahun, dan promo bunga-bunga menarik lainnya mulai dari 2 tahun sampai 8 tahun. Dan yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu ketika ingin mengganti unit lamanya ke Hyundai terbaru, bisa langsung menghubungi Triani saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita akan pastikan untuk mobil lama Bapak Ibu akan kami berikan penawaran terbaik di showroom kami. Dan yang terakhir, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa oli spare part sampai dengan 60.000 km atau 4 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis, karena untuk biaya servisnya sudah kami gratiskan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung menghubungi Triani. Nanti Triani akan menyiapkan unit test drive-nya. Dan buat Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom, kita juga bisa membawakan unit test drive-nya baik ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan pembelian unit Hyundai terbaru, jangan lupa hubungi Triani ya. Nah, sebelum kita jalan, kita mindahin barang dulu ya. Ini untuk bagasi kereta, bukanya masih manual ya. Hidrolik kayak. Nah, kita lihat ya, bagasinya gede banget gitu ya, karena memang mobil termasuk medium SUV dan hanya 2 baris gitu ya. Jadi bagasinya sebesar ini,
Dan di sini juga ada speaker atau tweeter tambahan ya untuk merek Bose juga gitu. Jadi sampai di belakang di bagian bagasinya ada power outlet juga di samping sini, dan di bawah ini juga ada ban cadangannya ya. Nah, ini untuk ban cadangannya memang dia sayangnya masih ban standar atau ban temporary, beda sama roda lainnya gitu ya. Dan di bawahnya juga ada untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya di sini juga gitu. Oke, kita tutup. Nah, kita lihat di sini ya, sekalian kita bongkar fitur-fitur di belakangnya ya. Dari atas antenanya shark fin antena, kacanya juga sudah defogger, ada high mount stop lamp juga di bagian spoilernya ya. Kemudian ada wiper belakang juga. Kemudian di tengah ini juga ada kamera belakangnya juga ya. Jadi untuk keamanan mundurnya dia ada kamera belakang. Lalu kita lihat di sini untuk bumpernya, ini juga ada tiga titik sensor parking nih. Jadi selain ada kamera, ada 3 titik sensor parking. Ada lampu reflektor juga kanan kirinya. Dan untuk lampu-lampunya ini adanya di bawah ya. Jadi dia untuk lampu belakangnya masih halogen, lengkap dengan lampu reflektor. Kemudian untuk lampu rem dan juga lampu malamnya ini sudah LED ya di atas. Dan untuk lampu sennya juga di atas tapi masih bolam halogen. Dan secara keseluruhan belakangnya tampilannya cukup elegan juga gitu ya secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bongkar dari sampingnya ya. Untuk velgnya ini R17 ya, warnanya two tone polish, dan di sini juga pada roda belakangnya sudah ada rem cakramnya juga gitu ya. Jadi depan belakang sudah cakram. Kemudian handle pintunya di finishing warna chrome model tarik untuk yang belakang ini. Kemudian yang depannya ini juga warna chrome model tarik, dan menariknya juga ada tombol smart entry-nya ya karena kuncinya sudah keyless. Dan di bagian atas di sini juga ini yang kita bongkar adalah yang two tone gitu yang akan kita bawa test drive nanti. Ada roof rail kanan kiri di bagian atasnya. Dan di bawah sini dia juga ada set kit atau body kit ya. Ini warna silver. Kemudian di bawahnya juga ada list warna merahnya juga. Dan di atasnya ada warna black dove yang seolah-olah nyambung dari over fender roda depannya sampai ke roda belakangnya. Lalu untuk spionnya ini karena yang two tone warnanya juga black glossy ya. Ada lampu sen juga. Pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis, sudah connect juga dengan remote-nya. Lalu untuk roda depannya tentunya sama ya, R17 juga, rem cakram juga, dan tentunya sudah ada ABS, EBD, VSI, dan hill start assist juga gitu ya. Dan secara keseluruhan tampilan sampingnya ini seperti ini ya, cukup sporty dan kelihatan elegan juga. Kemudian dari depan di sini juga ada sensor atau radar Hyundai Smart Sense-nya ya, karena sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah ada collision avoidance assist. Jadi pada saat kendaraan mendekati objek di depannya, dia bisa melakukan pengereman otomatis ya. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist dan lane following assist untuk menjaga kita selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya mobilnya bergeser ke kanan ke kiri, misalkan kita ngantuk gitu ya, dia bisa intervensi setirnya agar kembali ke jalur tengah supaya lebih aman. Selain itu tadi juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi pada saat ada kendaraan yang ingin mendahului dari belakang, dari kanan atau kirinya, dia akan memberikan peringatan juga pada kaca spionnya juga. Dan terakhir juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Pada saat kita mau mundur, ada kendaraan yang mau melintas, juga dia bisa melakukan pengereman otomatis atau memberikan peringatan juga gitu kalau ada kendaraan di belakang di area blind spot juga. Jadi berkendara dengan Hyundai kereta tipe Prime ini tentunya sangat aman ya, karena sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Lalu untuk model dari grillnya ini cukup menarik ya. Dia modelnya atraktif, jadi modelnya Paramatic, dan kita lihat di sini juga di finishing warna dark chrome gitu ya. Dan menariknya untuk lampu sejanya di atas ini sudah LED. Ini dia agak samar karena untuk lampunya dia semuk, dan ini seolah-olah menyatu dengan grillnya gitu ya. Kemudian untuk lampu utamanya di bawah ini sudah LED multi reflektor untuk lampu dekat dan jauhnya. Bahkan untuk lampu sennya ini di bawah juga ya, ini masih bolam halogen sayangnya. Dan untuk yang tipe Prime dia ada tambahan body kit juga di depan ini. Jadi warna black dove dan warna silver di atasnya. Dan ada list warna merahnya juga di bagian tengahnya. Dan secara keseluruhan tampilan dari Hyundai kereta tipe Prime ini juga nggak kalah sporty ya. Untuk wajah depannya, dari samping, belakang semuanya kelihatan sporty dan elegan. Nah, untuk kuncinya dia sudah keyless atau smart key ya. Jadi modelnya remote kayak gini, dan menariknya ini saat dikunci spionnya juga langsung terlipat. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis. Bahkan kita bisa nyalakan mesin juga dari sini ya. Contohnya kita nyalakan mesin dari sini ya. Kita kunci dulu.
kita tekan tombol hold ya yang ada di sini. Nah, ini mesinnya sudah langsung hidup, otomatis juga speedometer dan juga tombol-tombol AC-nya hidup juga di dalam gitu ya. Dan untuk matiin juga bisa dari sini juga nih. Nah, ini matiin mesin juga bisa. Jadi kalau teman-teman mau manasin, bisa dari remote, nggak perlu harus datengin mobilnya gitu ya. Dan ini sudah kilas tadi ya. Jadi kalau kita pencet, ini sudah langsung membuka otomatis juga untuk spionnya. Dan kita juga sudah membuka pintu-pintunya juga gitu ya. Oke, kita buka, kita masuk ke dalam. Nah, untuk nyalain mesin itu juga sudah kilas ya. Jadi kalau teman-teman nggak dari remote, itu bisa juga injek rem, tekan tombol aja nih di sebelah kanan ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan, tampilan speedometernya juga sudah full layar animasi digital kayak gini ya. Termasuk dia fitur-fitur keterangannya juga cukup banyak. Karena di sini juga ada untuk indikator untuk Hyundai Smart Sense-nya juga gitu ya. Dan setirnya juga sudah dilapis kulit dengan tombol-tombol di kanan cukup banyak ya, ada untuk cruise control juga, jadi sudah dilengkapi dengan cruise control. Nanti kita akan coba. Kemudian ada tombol lane keeping assist atau following assist juga gitu ya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya dan juga MID-nya juga gitu ya. Dan menariknya ini ada pedal shift juga nih. Jadi kalau nanti kita mau pakai sensasi sport atau manual, bisa kita tinggal tarik-tarik aja tuas-tuas di sini. Dan di belakang setir sebelah kanan di sini juga ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya. Menariknya sudah ada auto, jadi pada saat kita aktifkan autonya, kalau gelap dia akan menyala otomatis gitu ya. Dan di kirinya ada saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent juga. Dan ini juga bisa diatur juga nih untuk ketinggian joknya ya, bisa kita sesuaikan, bisa naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga gitu. Jadi sudah lengkap banget di bagian setirnya. Dan untuk head unit audionya di tengah juga cukup besar ya. Ini sudah layar touchscreen. Fitur-fiturnya juga cukup banyak ya, mulai dari koneksi ke telepon, arah kiblat, kemudian ada voice memo juga, ada media, bahkan di sini ada mode valet dan juga ada BlueLink nih. Jadi BlueLink ini teman-teman bisa aktifkan atau sambungkan ke handphone. Jadi teman-teman bisa nyalain mesin juga dari aplikasi yang ada di handphone juga gitu. Jadi bisa jarak jauh juga. Jadi kalau pada saat teman-teman pergi gitu ya, mau manasin mobil di rumah, itu tentunya akan bisa juga gitu ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan kamera belakang juga, tentunya nanti pada saat kita nyetir lebih aman juga. Lalu di bawahnya ini juga untuk pengaturan AC-nya semuanya sudah digital, bahkan sudah ada untuk arah semburannya juga nih. Jadi kita bisa atur arah ke badan, ke kaki, atau badan ke kaki kita bagi gitu ya. Jadi sudah digital dan modern juga ada. Kemudian di bawah sini dia juga ada tempat penyimpanan lengkap dengan 2 port USB dan 1 power outlet di bagian tengahnya juga gitu ya. Kemudian untuk tuas transmisinya di sini juga modelnya cukup elegan. Modelnya kayak kokpitnya di pesawat gitu ya. Ada warna-warna chrome dan warna black glossy juga di bawahnya, jadi tampak elegan juga. Kemudian di sini juga ada drive mode dan traction control juga ya. Untuk drive mode-nya ada normal, kemudian ada sport, kemudian ada smart dan eco ya. Jadi ada 4 pilihan. Untuk traction controlnya ada snow, jadi pada saat di salju, atau ada mat juga saat di lumpur. Kemudian ada pada saat di pasir juga, atau sand di sini tulisannya ya. Kemudian di sini rem tangannya juga sudah elektrik, sudah modern ya, lengkap dengan auto hold. Ada 2 cup holder juga dengan ambient light juga, jadi tampak mewah juga. Dan di sini untuk console box-nya juga sudah dilapis kulit dan ada air purifier-nya juga nih. Jadi udara AC-nya tentunya akan lebih sehat juga kalau sudah ada air purifier-nya juga ya. Dan box-nya di sini juga cukup lumayan besar untuk penyimpanan. Kemudian untuk seat belt-nya tentunya juga sudah 3 titik penguncian ya. Nanti sangat berguna kita pakai. Sudah ada teknologi proximity dan force limiter-nya. Lalu di atas jok juga ada headrest yang sudah adjustable dan sudah dilapis kulit ya, karena joknya memang sudah dilapis kulit semuanya ya, dari depan sampai jok belakang ya. Dan menariknya jok belakangnya pun ada 3 headrest dan ada 3 seat belt juga gitu ya, dengan 3 titik penguncian. Dan menariknya lagi itu airbag-nya ya, ada di jok sini juga kanan kiri, ada di pilar-pilar, dan ada di depan juga 2. Jadi ada 6 airbag juga di mobil kereta tipe Prime ini. Menariknya di bagian plafon atasnya juga ada sun visor, ada 2 ya, lengkap dengan kaca bisa dibuka tutup kanan kiri. Dan di kiri juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya retract. Dan di tengah juga ada lampu kabinnya ya, ini sudah LED, ada 2, lengkap dengan indikator ke pintu juga ya. Bahkan dia juga ada indikator untuk suara-suara ultrasonik ya, jadi untuk mencegah terjadinya pencurian juga. Dan di sini juga ada BlueLink dan SOS nih. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi darurat gitu ya, misalkan mogok atau apa, bisa tinggal tekan tombol SOS aja untuk minta bantuan ke Hyundai Center tanpa harus nyari-nyari nomor telepon gitu. Tekan aja
kalau sudah koneksi ke BlueLink-nya gitu ya handphonenya, tentunya nanti akan ada feedback, Hyundai Center akan menghubungi kita gitu. Jadi nggak perlu ribet dan repot gitu ya. Dan yang menarik di sini juga ada tombol untuk membuka panoramik dan sunroof atasnya juga. Oke, kita coba buka ya. Ini sudah elektrik untuk buka plafonnya ya. Jadi nggak ribet gitu ya. Dan langsung terbuka sunroofnya juga yang di depan, sekali pencetan aja. Nah, ini cukup lebar juga ya. Jadi teman-teman kalau mau keluar badan gitu juga kayaknya masih sangat longgar gitu ya. Karena ini besar, lebar gitu ya. Dan untuk menutupnya kembali, ini juga sekali tekan ya. Tinggal tekan lagi tombolnya, dia akan balik otomatis ya. Bahkan untuk penutup plafonnya ini juga langsung menutup gitu ya. Tapi dia nunggu nih sampai kacanya tertutup baru dia langsung jalan. Jadi bener-bener modern gitu ya, ada panoramik dan ada sunroofnya juga dengan pengaturan elektrik di atas ini. Dan yang menarik di belakang juga ada pegangan tangan kanan kiri itu retract ya, ada lampu penerangannya juga LED kanan kirinya. Dan menariknya juga jok belakangnya selain kulit juga dilengkapi dengan Isofix, bahkan juga ada armrestnya juga ya, lengkap dengan cup holder yang sudah dilapis kulit. Dan di bawah sini ini juga menarik ya, ada AC double blowernya di bawah sini, serta ada dua colokan port USB juga di bawahnya ini. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cobain. Kita bawa test drive ke Sentul, ditanjakan seperti apa, dan kira-kira nanti berapa rata-rata konsumsi bahan bakarnya, yuk. Nah, kita akan mampir ke pom bensin terdekat, jadi kita mau isi full nanti ya. Supaya kita tahu nanti pas pulang kita isi lagi, kira-kira berapa konsumsi bahan bakarnya gitu ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah isi full tank ya untuk sebelum start awal. Jadi kita akan mulai 0 km-nya dari sini. Jadi nanti kita tahu berapa jarak tempuh kita dan menghabiskan berapa bahan bakarnya gitu ya. Kita lihat dulu nih, biar teman-teman juga ini ya, percaya ya kalau kita sudah full tank ya di sini ya. Full di situ. Nah ini kalau secara indikator ini bisa menempuh sampai di 590 km gitu ya kalau full tank kayak gini ya. Dan kilometer yang awal kita itu di sini di bagian kanan ini 6.647 km. Nah ini kita mulainya dari sini, nanti nambah berapa kilo kita bagi dengan konsumsi bahan bakar yang berkurangnya nanti berapa. Kita sudah masuk ke dalam tol ya. Tadi kita masuk dari tol Cisalak 1 dan ngomongin kereta, ini dia dilengkapi dengan mesin 1500 cc 4 silinder DOHC ya, dimana memiliki tenaga di 115 PS pada 6300 rpm dan torsinya ini di 143,8 Nm pada 4400 rpm. Jadi secara tenaga pun juga lumayan di 115 PS gitu ya. Seharusnya kalau hanya kita bawa ke tanjakan di Sentul gitu harusnya sih aman ya, nggak perlu ada kekhawatiran gitu ya. Dan memang ini penggerak roda depan, dan kalau kita bawa seperti ini juga sangat ini ya, sangat nyaman juga gitu ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Stargazer mungkin sedikit lebih nyaman ini karena mungkin hanya 2 baris dan mungkin lebih pendek juga mungkin gitu ya. Jadi ini menurut kita lebih nyaman sih gitu. Nah, yang menarik lagi di kereta tipe prime ini ada pedal shift-nya nih, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan mengerem mendadak gitu ya, itu bisa langsung ngurangin gitu, tentunya akan menambah daya rem juga. Atau misalkan mau selap-selip, itu tentunya akan lebih mudah juga gitu ya. Jadi misalkan kita pengen nurun gigi gitu ya, tinggal ini aja nih ya, tarik yang di kiri. Nah, ini giginya langsung turun gitu kan. Jadi kalau mau dahuluin tentunya tenaganya lebih langsung selap-selip gitu ya, karena giginya turun, baru kita naikin lagi yang plus nih gitu. Jadi kereta ini dia juga menariknya 6 percepatan otomatis ya, atau EVT gitu ya. Jadi bukan 4 atau 5 tapi bahkan bisa sampai di 6 percepatan juga. Jadi tentunya ini akan sangat memberikan sensasi yang enak gitu ya buat dipakai di jalanan seperti ini, apalagi di jalan tol yang cukup cenderung lancar seperti ini.
Nah, selain itu juga kereta tipe Prime ini sudah dilengkapi dengan cruise control nih. Jadi teman-teman nggak perlu injak gas terus gitu ya kalau lagi jalanan agak kosong kayak gini ya. Jadi contohnya ini kita di kecepatan 100 km per jam. Nah, kita aktifkan cruise controlnya aja ya. Nah, ini cruise controlnya aktif di 100 km per jam, 101 tepatnya ya. Nah, cuman ini belum adaptif cruise control nih teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman udah dekat dengan kendaraan depannya, ini ngeremnya harus manual nih, kayak gini ya. Nah, pada saat direm itu cruise controlnya otomatis dia sudah nonaktif nih. Jadi teman-teman harus gas kembali gitu karena bukan adaptif cruise control nih. Jangan sampai keliru nih. Jangan sampai nanti teman-teman udah aktifkan cruise controlnya dikira adaptif, dia dekati mobil depannya nabrak gitu karena ini belum adaptif cruise control, baru cruise control standar ya. Tapi yang menarik dia sudah ada Hyundai Smart Sense tadi ya, jadi ada lane following assist dan lane keeping assist gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dua-duanya kita aktifkan, contohnya cruise control, sekarang lalu lintasnya agak turun ya, ini di 78 km per jam. Kita setting cruise controlnya aja ya. Nah, ini di 81 kita settingnya. Kemudian kita aktifkan lane keeping assist-nya. Ya. Ini sudah hijau cruise control dan lane keeping assist-nya berarti sudah aktif. Oke, kita coba nggak usah pegang setir gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi kaki saya angkat nih. Bahwa ini udah cruise controlnya aktif gitu, bukan rekayasa gitu ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini dia selalu di tengah marka jalan nih, teman-teman nih. Kalau sudah ada lane keeping assist-nya nih. Cuman depan ngerem, kita rem ya, teman-teman, secara manual gitu karena memang belum adaptif cruise control, sekali lagi belum adaptif gitu ya. Nah teman-teman, jadi kita sudah belok kanan ya. Jadi kalau biasanya kita lurus lewatin Sentul Nirvana baru naik, nah ini kita langsung yang arah ke Villa Aman ya. Kalau teman-teman tahu Villa Aman, di sini ada tanjakannya juga lumayan. Kita coba ambil rute beda nih ya. Dan ini jalannya memang agak kurang mulus gitu di sini. Nah teman-teman, kita test drive sambil POV ya. Jadi di sini ya pemandangan seperti ini. Kalau di daerah sini, ini dari awal juga langsung nanjak gitu ya. Dan tanjakannya, kalau kemarin ada komentar gitu ya, pengennya jalan yang sini gitu ya. Makanya kita bawa yang kali ini arahnya sarung sini ya. Di sini ada Kampung Koneng. Nah ini memang terus nanjak terus gitu, pelan gitu ya. Dan ini kita masih di posisi gigi transmisinya di drive ya. Jadi belum kita turunkan ke mode sportnya, walaupun ini sudah ada mode sportnya. Jadi kalau nggak kuat nanjak gitu bisa kita rubah juga ke mode sport. Bahkan ada ini ya, pedal shiftnya tadi bisa kita rubah giginya secara manual juga sebenarnya gitu. Tapi kita akan coba dulu di posisi drive ini. Nah ini tanjakannya walaupun di sini banyak rumah-rumah warga gitu ya, tapi sebenarnya ini nanjak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang sering kesini hafal banget jalur di sini ya. Dan buat kereta ya 1500 cc, tenaga 115, sampai di titik ini masih nggak ada hambatan gitu ya. Sini biasanya ada tanjakan yang agak tinggi gitu ya. Ini kita coba stop and go di sini. Ya, ini pas di tanjakannya banget. Oke. Jangan abu ajat ya. Nah, ini kita di drive ya. Kita coba pakai drive. Ini start assist-nya bekerja, nahan beberapa, agak mundur. Tapi begitu digas nggak ada masalah ya. Jadi ya tenaganya 115 sih ya, jadi lumayan. Nah ini langsung nih ya, jadi tanjakan di sini tuh kayak gini nih langsung nih teman-teman. Nah tapi LCGC pun juga lewat sini juga masih aman ya itu tadi, apalagi kereta gitu. Oke teman-teman, jadi kita masih terus menanjak nih ya.
Nah teman-teman, kayaknya kita naiknya nyampe sini aja, kita langsung turun aja karena memang tanjakan Sentul ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, kesana pun juga kurang lebih mirip-mirip dari apa yang sudah kita lewatin tadi gitu ya. Jadi selama ini sih tadi juga kita libas aja ya, dengan mode drive aja itu cukup lah kalau kita hanya bawa ke Sentul atau mungkin ke Lembang gitu, nggak ada masalah, walaupun penggerak roda depan tapi tenaganya juga 115 PS gitu ya. Oke, kita langsung turun aja, langsung balik ke showroom lagi. Tapi sebelum balik nanti tentunya kita akan isi dulu nih full tank lagi, berapa konsumsi bahan bakarnya gitu. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai ya. Nah teman-teman, kita sudah keluar tol. Nah sebelum kita balik lagi ke showroom Hyundai Cimanggis, seperti biasa ya, kita isi full tank lagi, kita mampir ke pom bensin terdekat lagi ya. Jadi nanti kita isi supaya mendapatkan berapa sih angka rata-rata bahan bakarnya lagi gitu ya. Jadi kita di depan ini sudah ada pom bensinnya. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung video, dimana kali ini kita berada di pom bensin Cimanggis lagi, dimana kita sudah mendapatkan angka-angka yang kita butuhkan untuk menghitung rata-rata bahan bakar yang terpakai, rata-ratanya per liter itu bisa menempuh berapa kilo gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, tadi kita sudah isi full tank lagi, jadi ini struknya ya, nanti kita tunjukin di video juga, dimana setelah kita melakukan perjalanan dari pom bensin ini tadi, kita bawa ke Sentul, kemudian balik lagi ke sini lagi, itu kita menempuh jarak itu sekitar 77 km ya, karena tadi awalnya itu kilometernya di 66.407, sekarang di 66.484 km ya, jadi jarak tempuhnya di 77 km. Dan kita ngisi lagi BBM ini setelah perjalanan dari Sentul balik lagi ke pom ini, itu ngisi 6 liter poin 36. Jadi hanya 6 liter poin 36 ya. Artinya kalau kita bagi dari jarak yang ditempuh dibagi dengan isi BBM yang barusan kita isi, yaitu 6 liter, 36 itu kita mendapatkan angka itu jarak tempuh tiap liternya itu sekitar 12.109 ya. Jadi sekitar 12,1 km per liter gitu ya, dengan mengendarai Hyundai kereta ini. Meskipun tadi sesering kali kita juga pakai cruise controlnya, kemudian lane keeping assist-nya, kemudian juga kita melewati tanjakan-tanjakan seperti Sentul, itu kita mendapatkan angka rata-rata bahan bakar per liternya itu sampai di 12,1 km. Jadi menurut teman-teman gimana nih 12,1 untuk unit kereta gitu ya, dengan fiturnya yang cukup banyak gitu ya, tapi masih mendapatkan angka 12,1 km per liter. Menurut teman-teman itu irit atau enggak? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Atau bahkan buat teman-teman yang punya pengalaman lain gitu ya, yang mungkin pakai kereta juga, terus punya pengalaman perjalanan kemana gitu, bisa lebih irit atau lebih boros, boleh juga nanti di-sharing di komentar di bawah buat teman-teman yang lain, barangkali kalau mau beli kereta untuk pertimbangannya, dan ini benar-benar bisa membantu teman-teman yang lain. Jadi seperti itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support, yang sudah menonton sampai akhir, dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai kereta ini, jangan lupa ya, ada kontak marketingnya tadi sama Mbak Triani. Nanti hubungin aja, bahkan kalau nanti teman-teman pengen janjian test drive, pokoknya langsung di Japri aja gitu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.